Selamat berjumpa pemirsa. Ibadah PKL UGPIB Pasar Minggu pada bulan April dilaksanakan pada tanggal 15. Inilah para petugas ibadah. Jadi gak usah jauh-jauh. Apa sih berita Paskah? Pesannya apa sih? Itu maut telah ditelan, maut telah dikalahkan. Itu merupakan inti daripada berita Paskah untuk kita sekalian yang percaya kepada Yesus Kristus. Usai khotbah, hadirin dibagi dalam diskusi kelompok untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pelayan firman. Makanya ada pertanyaan nomor 3. Ya. Pertanyaan pertama, apa maksud dan arti dari 3 biji jagung tersebut? Apa nih? Apa maksud dan arti dari 3 biji jagung tersebut? Jagung pertama ya. Ibu Teddy ada pendapat? Tadi ada pendapat. Langsung, ketiga jagung itu apa artinya? Kalau saya ya Diskusi kelompok lansia dan
Hasil diskusi kelompok akan dipresentasikan oleh salah seorang anggota kelompok yang ditunjuk mewakili untuk mempresentasikannya. Wah, ini kelompok bapak-bapak ini. Ada bapaknya satu. Dan inilah dia para wakil kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Buat dan menghasilkan hal yang bermanfaat bagi orang banyak. Nah, kalau yang ketiga berhubungan dengan pembacaan tadi, intinya itu yang di ayat terakhir, bahwa kita harus tetap teguh, tidak goyah, dan selalu bisa tahu bahwa kalau kita bekerja di ladang Tuhan itu tidak pernah akan sia-sia. Jadi kalau yang sekarang lagi kerja, ya tetap mesti teguh bekerja di ladang Tuhan. Siapapun dia, mau di komisi maupun di mana, dan bukan itu aja. Sebagai orang yang percaya dalam pergaulannya pun harus menunjukkan bahwa saya ini adalah wujud Kristus yang telah bangkit dan kita menang untuk kebangkitan itu. Sehingga selalu saya ingat di Filipi 4 ayat 4 bilang, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Jadi walaupun sudah lancar, tetap bersukacita. Semangat, semangat, semangat. Terima kasih. Terima kasih Pak John. Sekarang yang Adam. Adam, ya itu Ya, Adam ayo, tuh. Adam. Boleh salah satu menjadi No woman, no cry. Hadir. Boleh dengan Kami dari kelompok 7, kami memilih Jagung yang kedua karena di hal-hal lain dari kami terangkan. Dan yang pertama ada teknik pohon jadi diri dari ini semua dengan cepat. Dan Jagung pertama dari penutupan inginnya dan cepat supaya selesai atau status jadi dalam Jagung. Jadi dia Jagung kedua itu adalah tanaman yang normal. Ya seperti halnya orang normal. Jadi kita hidup normal, perlu apa yang dikasih Tuhan. Jadi berjalan dengan baik. Dan Jagung yang ketiga tidak ada keinginan untuk berkembang. Jadi Jagung yang ketiga itu seperti perumpamaan di dalam alir, karena itu kita kasih berapa bulan. Maka kita mengambil apa? Kita mengambil keputusan Jagung kedua ingin semua berjalan normal. Jadi kehidupan itu normal atau berjalan. Jadi terus kita dengan di dalam Tuhan. Terus yang Paulus. tepuk tangan dulu untuk kaum Adam. Saya ditutup sama kelompok 3 Bu. Jadi Jagung 1, 2, 3 itu adalah analogi dari kehidupan manusia kita di dunia ini. Tapi beda Bu, pertama, kedua dengan ketiga itu beda. Yang pertama adalah yang tumbuh subur. Kemudian tapi setelah kita amati itu dia mempunyai inner motivation yang tinggi, sehingga kehidupan mereka itu bisa menjadi panutan itu kehidupan yang lain. Itu yang Jagung yang nomor 1.
bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, karena dia tumbuh pintar milih teman, pintar milih lingkungan, maka dia tumbuh sebagai jagung. Yang kedua, hidupnya tetap bagus, tetap berbuah banyak, tetapi dia mencontoh, kemudian bersekutu begitu, jagung yang kedua. Kemudian jagung yang ketiga itu tidak tumbuh gitu. Tapi itulah dunia, semuanya ada begitu. Kalau kelompok ini memilih, kelihatannya kita milih jagung nomor 1 dan nomor 2 ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, tetapi tiga-tiganya juga Tuhan memelihara ketiga jagung itu. Kemudian ketiga-tiganya juga mendapatkan sukacita pada Tuhan, dan tadi Ibu juga memberikan contohnya tentang Paulus tadi. Paulus itu kan ketika ditemukan Tuhan Yesus, dia juga dalam kondisi yang banyak dosa. Namanya masih Saulus pada saat itu. Jadi kalau dihubungkan dengan ayatnya, kita merujuk pada 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-57 dan ke-58 Jadi apapun kita tetap bersyukur. Kemudian yang ketiga, kita harus bersatu. Yang bagus ini juga mempengaruhi yang lain, yang tidak bagus pun sebetulnya harus kita angkat. Akhirnya ketiga-tiganya dimakan ayam, mati semuanya. Tapi yang pertama sudah tumbuh, jagungnya masih banyak. Yang kedua juga, yang ketiga ya memang cukupan saja Bu, begitu. Ini dari kelompok 3. Terima kasih. Jagung pertama. Inilah Pak John Papilaya, dokter kita di Aku akan berjuang agar segera tumbuh dan berguna. Itu Ini ibu-ibu jagung yang cantik. pertama. Jagung yang kedua, PKLU. aku juga mau bertumbuh menjadi jagung yang menyenangkan semua orang, presbiter kita yang juga. bisa dinikmati, Presbiter bisa kita. bertumbuh dengan baik. Jagung yang ketiga, aku mau berjuang dan tetap tinggal di dalam tanah, artinya bersikap pasif ya, tetapi aku akan tetap berguna. Kesimpulan cerita ini, setiap kita punya reaksi atas masalah yang dihadapi, tergantung reaksi, tergantung latar belakang kehidupan dan iman percaya kita kepada Kristus. Yang ketiga, Bapak Ibu, berdirilah teguh dan jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak akan sia-sia. Demikian. Terima kasih. Ya, itu tadi kaum hawa yang menyampaikan. Sekarang saya habiskan dulu yang bagian belakang, kelompok 8, silakan. Terima kasih. Kami dari kelompok 8 mempunyai jawaban kelihatan. mungkin agak berbeda ya. Di sini kalau ada 3 jagung yang tadi disampaikan oleh Ibu Pendeta, 3 jagung itu sebetulnya satu yang berbeda. Menurut kami, jagung pertama dan kedua sama, yaitu ingin kelihatan, bertumbuh, berbuah, dan tetap menjadi berkat. Itu yang pertama dan kedua jagung. Tapi tidak terlihat. Jadi itu setiap itulah kita. Jadi kita masing-masing tidak sama dalam kehidupan kita. Ada orang yang mempunyai talenta yang terlihat atau berlebih, itu yang akhirnya sama-sama menjadi berkat, walaupun yang satu tidak mau tampil. Itu saja. Itu ada di ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita
kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana dengan Anda? Kita ikut bergembira dengan kebangkitan dan kita ingin berguna dengan cara dan kepribadian masing-masing. Seperti tadi 3 jagung, tapi cuma ada 2 sifat di situ, tidak 3 walaupun ada 3 jagung. Lalu pertanyaan terakhir, Paulus bersukacita. Bagaimana dengan Anda? Di sini ada di ayat di 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, di sini adalah support untuk kita semua agar kita giat dan tetap semangat, jangan goyah, selalu setia dengan pelayanan yang terbaik sehingga kita semua boleh menjadi berkat buat sekitar kita. Terima kasih. Terima kasih. Kelompok 1, silakan. Selamat siang, kami dari kelompok 1 mau menjabarkan kelompok menjabarkan mengenai jagung tadi. Kami di sini memahami bahwa jagung pertama, kedua itu tumbuh dan besar, kemudian akhirnya dimakan oleh tuannya. Tapi yang ketiga itu dia tidak mau tumbuh, tapi di dalam tanah, tapi akhirnya diambil oleh ayam dan dimakan juga. Jadi ujung-ujungnya semuanya kita akan mati. Jadi ini seperti karakter kehidupan dan karakter daripada manusia. Jadi tidak ada yang abadi. Terus kemudian yang kedua itu kita mau seperti yang pertama dan kedua, karena kita ingin bertumbuh, imannya bertumbuh, kemudian semakin kuat, semakin besar, dan juga melakukan pelayanan untuk Tuhan dan jadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi banyak orang, terutama yang kita yang sudah masuk lansia juga harus bermanfaat bagi banyak orang, menggunakan talenta kita dan bisa diberikan berguna bagi orang lain. Jadi seperti pepatah mengatakan, harimau meninggalkan belang dan gajah meninggalkan gading. Jadi suatu saat pasti kita akan dipanggil Tuhan. Biarlah kita dikenang dengan yang baik-baik, ya, yang dikenang dengan yang baik. Terus kemudian yang ketiga, ya kita sukacita juga seperti Paulus, karena Yesus sudah menjadi pemenang. Karena kita sudah diselamatkan melalui kebangkitannya. Keselamatan yang kita peroleh itu kita bisa bagikan ke orang lain yang belum mendapatkan keselamatan, maksudnya jadi saksi Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pada prinsipnya kita sebagai orang Kristen, dengan ayat yang terakhir katakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Itu dari kami kelompok 1. Terima kasih. Ya, terima kasih wanita. Sekarang yang paling terakhir dari kelompok nomor 2, silakan.
kami dari kelompok 1, kelompok 2 yang sebetulnya harusnya Ibu Catherine, tetapi nanti Bu Catherine akan menambahkannya. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah ini apakah maksud dari cerita jagung? Ini kami menyimpulkan untuk yang pertama ini jagung yang pertama ini pertumbuhannya terkesan bermanfaat, tetapi terkesan bermegah gitu. Yang kedua bermanfaat tetapi low profile tanpa memegahkan dirinya. Dan yang ketiga tumbuh tapi dia tidak ingin memberikan manfaat bagi orang lain. Bagi kelompok kami kita juga sepakat kita ini memilih yang nomor 2. Jadi tumbuh tetapi low profile bermanfaat bagi tuannya, bagi orang lain. Kemudian yang ketiga ini pertanyaannya Paulus bersukacita. Ya, kita pun bersukacita atas karena Allah jadikan orang percaya sebagai pemenang. Kita pun bersukacita dan percaya kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus dalam peristiwa Bangkitan. Demikian. Prinsip. Bagaimana hidup kita ini bermanfaat, intinya. Dan hendaklah kita hidup bermanfaat bagi sesama. Dan kita selalu bersyukur kepada Tuhan bahwa kita sampai dengan saat ini masih dalam penyelamatan Tuhan yang Maha Esa. Roh Kudusnya sangat mendampingi kita. Sampai detik ini kita tidak ada di sini karena Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hidup kita. Biar roti kita ini tidak apa-apa, kita ini debu. Yang terakhir, kami harus hidup bermanfaat di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam Tuhan, sampai kita mencapai kemenangan di dalam hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Ini saya betul-betul terpukau. Baik Ibu, saya serahkan waktunya kepada Ibu. Amin terus. Sangat senang ya mendengarkan hasil diskusi daripada setiap kelompok. Sangat menarik dan bagus sih kalau menurut pendapat saya ketika saya mendengar jawaban-jawaban daripada ibu bapak yang mewakili kelompok. Jagung pertama, jagung kedua, jagung ketiga sama jagung. Iya. Oke, jadi kita merefleksikan kehidupan kita. Kita katakanlah 60 tahun sudah lansia. Ya, sudah lansia. Kita tahu, kita pikirkan gini. Selama saya sudah 60 tahun, apa yang sudah saya buat? Apa yang sudah saya lakukan dalam kehidupan saya? Baik sebagai istri, sebagai suami, sebagai orang tua. Apa yang sudah saya lakukan? Doa syafaat dilaksanakan secara berkelompok.
ibadah sudah selesai dan kini kita akan menikmati snack. Lagi dibagi-bagi snack ya. Itulah. Saya mau mengajak sama ibu untuk bermain-main sebentar. Demikianlah ibadah PKLU GPIB Jemaat Pasar Minggu yang dilaksanakan pada bulan April tahun 2023. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikut.